Pengguna Jujutsu memang merupakan salah satu elemen vital bagi umat manusia untuk melawan para kutukan. Sayangnya, jumlah mereka sendiri juga tidak sebanding dengan jumlah makhluk kutukan yang terus bertambah banyak, seiring bertambahnya tingkat emosi negatif manusia di perkotaan. Oleh karena itu, pihak Jujutsu telah mengembangkan senjata khusus untuk digunakan para petarung yang minimal mampu melihat para kutukan. Kebanyakan senjata tersebut memiliki efek khusus terkait dengan penggunaan energi kutukan, dan juga ada yang normal saja. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa alat terkutuk yang ada di Jujutsu Kaisen. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Kacamata Maki. Kacamata yang digunakan Maki nyatanya bukanlah kacamata biasa. Kacamata miliknya ini lebih tepatnya adalah alat terkutuk yang bisa dibuat khusus untuknya, yang mana berfungsi untuk melihat roh kutukan yang tidak bisa dilihat mata manusia biasa. Karena itu, walaupun Maki sebenarnya tidak menggunakan kacamata, dia harus menggunakan kacamata kutukan tersebut untuk dapat menjadi murid Jujutsu, sebagai guna dapat melihat pergerakan roh kutukan yang dilawannya. Ponsel Nanako. Nanako merupakan seorang gadis yang memiliki hubungan khusus dengan Geto Suguru serta menjadi pengikutnya, bahkan setelah tubuh Geto diambil alih Kenjaku. Dia dan saudara perempuannya diselamatkan oleh Geto ketika masih kecil dan menjadi pengikut setianya sejak saat itu. Nanako memiliki alat terkutuk yang digunakannya dalam bertarung, yaitu berupa sebuah ponsel smartphone. Hal ini cukup unik dan tidak biasa untuk sebuah alat bertarung, namun ponsel ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi apapun yang ditangkap oleh kameranya. Nah, dalam sebuah adegan dalam animenya, dia dapat berpindah antar lokasi dengan sangat cepat menggunakan ponselnya bagaikan teleport. Tetapi kekuatannya akan berfungsi hanya ketika kameranya digunakan dan bisa bekerja, sehingga teknik kutukannya dapat difasilitasi oleh ponselnya itu. Handsword Shigemo. Shigemo merupakan salah satu karakter yang cukup menarik dalam cerita Jujutsu Kaisen. Ia terkenal karena sifat pengecutnya dalam pertarungan. Ia juga sering menghindari pertempuran secara langsung dan lebih suka menyerang musuh dari belakang. Selain itu, Shigemo cenderung mengandalkan senjata kutukan miliknya yang bernama Handsword. Tak seperti pedang biasa, gagang pedang itu mempunyai bentuk yang mirip dengan telapak tangan. Hal itu memudahkan Shigemo untuk mengeluarkan serangan ke arah musuh. Bilah tangannya ini juga dapat menggerakkan jari-jarinya sendiri untuk membentuk kepalan tangan atau meraih sesuatu. Pedang ini juga dapat melayang dan bergerak secara independen dari penggunanya. Palu Hakim Terkutuk milik Higuruma. Alat terkutuk Higuruma adalah alat terkutuk yang datang dengan teknik terkutuknya secara default atau otomatis saat menggunakan tekniknya. Senjata ini adalah palu yang Higuruma dapat hilangkan dan muncul kembali sesuka hati. Fungsi yang sama ini juga memungkinkannya untuk memindahkan palu di antara kedua genggaman tangannya saat bertarung dengan sangat cepat. Dia juga dapat memanipulasi ukuran palu dan mengubah proporsinya untuk meniru senjata yang kuat seperti palu perang, tongkat, pengait, dan palu raksasa. Slaughter Demon. Slaughter Demon adalah alat terkutuk yang awalnya milik Maki Zenin sebelum Satoru Gojo meminjamnya dan meminjamkannya kepada murid barunya Yuji Itadori. Slaughter Demon adalah pisau tempur dengan gagang pelindung berbulu hitam. Senjata ini adalah belati yang dijiwai dengan energi terkutuk yang bahkan bisa digunakan oleh non-penyihir untuk mengusir kutukan. Yang mana senjata kutukan ini adalah senjata kutukan normal yang juga dapat melukai roh kutukan tingkat rendah. Satoru Gojo memberikannya kepada Yuji sebagai senjata untuk mengalahkan kutukan dengan pisau tersebut. Katana milik Kasumi. Kasumi membawa katana bersama dirinya sepanjang waktu, karena itu adalah senjata utamanya dalam pertempuran. Katana ini dianggap sebagai katana alat semi terkutuk. Katana Kasumi Miwa awalnya adalah pedang biasa, tetapi setelah memberinya energi terkutuk dalam waktu yang lama, katana ini menjadi lebih mirip dengan alat terkutuk yang sebenarnya. Meski tidak bisa memotong Hanami, katana ini bisa menyentuhnya atau melukainya sedikit sebagai bukti bahwa senjata tersebut sudah menjadi senjata terkutuk. Walaupun katana tersebut patah saat digunakan Maki untuk menyerang Hanami. Tombak Naginata Maki. Sebagai siswa tahun pertama, senjata khas Maki adalah alat terkutuk Naginata merah dengan ujung emas dan kain merah muda.
Dia menggunakannya untuk mengusir beberapa roh terkutuk, tapi itu rusak dalam pertarungannya dengan Suguru Geto di movie Jujutsu Kaisen. Tapi setelah rusak, Maki pun mendapat penggantinya, seperti yang terlihat selama pertarungannya di season pertama. Nah, senjatanya ini adalah senjata tongkat Naginata panjang dengan bilah terkutuk berwarna hitam yang dihiasi bulu putih di antara gagangnya dan ujung tombaknya dengan cincin emas di ujung yang berlawanan. Dan senjata ini memiliki fungsi yang sama dengan tombak sebelumnya. Black Blade. Black Blade merupakan alat terkutuk utama dari Megumi. Karena desain bilahnya yang ringan, senjata ini juga dapat dengan mudah disimpan bersama dengan bayangan miliknya dan senjata lainnya. Berdasarkan daya potong dan daya tahannya, senjata pedang ini bisa dibilang lebih unggul dari katana Kasumi Miwa. Selama pertarungannya dengan Hanami dalam arc pertandingan sekolah Tokyo dan Kyoto, Megumi menggunakannya untuk menyerang Hanami dengan kecepatan dan akurasi tinggi. Dia juga menggunakannya untuk dengan mudah merobohkan banyak kutukan di jembatan Yasuhachi. Blunt Cleaver Nanami. Nanami mungkin bukan karakter utama dalam Jujutsu Kaisen, namun karakternya cukup menarik perhatian penggemar. Nanami bertarung menggunakan senjata tumpul atau seperti pisau daging yang terbungkus kain dengan bercak hitam yang mirip dengan dasi yang digunakannya. Kemampuan senjata terkutuknya ini memungkinkannya bisa menciptakan titik-titik yang rentan pada tubuh target setelah menyerang area tersebut dengan pedangnya. Dan ini bisa memberikan serangan yang cukup besar, atau bisa dikatakan Nanami bisa menyerang kutukan dengan serangan kritikal saat menggunakan senjata ini. Bahkan bukan hanya makhluk hidup yang bisa mengenai titik lemah dari senjata ini. Benda mati pun bisa diserang dengan pedang ini melalui titik lemahnya oleh Nanami. Kapak Mei Mei. Penyihir tingkat 1 ini memang kekuatannya sudah diakui oleh Gojo sendiri. Senjata utama Mei Mei dalam pertempurannya adalah alat kutukan kapak dua tangan yang besar dan berwarna terang yang tingginya hampir sama dengannya. Meskipun kekuatan spesifikasinya masih belum diungkapkan dalam animenya atau manganya, namun dalam beberapa kesempatan melalui manganya, kapak ini cukup efektif dan terampil untuk melawan roh kutukan yang kuat sekalipun dengan mudah. Gitar listrik Gakuganji. Tokoh yang bisa dibilang sudah sesepuh di dunia Jujutsu Kaisen ini ternyata memiliki alat terkutuk yang cukup kontras dan unik. Jauh dari penampilannya yang sudah berwujud kakek tua, yang mana senjatanya adalah Gakuganji menggunakan sebuah gitar listrik berwarna merah lengkap dengan amplifier yang bisa dimunculkan bersamaan. Karakter tua namun berjiwa muda ini berani mengeluarkan sisi anak mudanya ketika waktu berperang dengan instrumen yang tidak biasa yang digunakan untuk senjata bertarungnya. Kekuatannya pun tidak main-main karena suaranya dapat diperkuat oleh tubuh utama Gakuganji yang bisa melepaskan gelombang energi terkutuk dari gitar listriknya untuk menyerang lawan. Atau lebih tepatnya, tekniknya ini dapat menggunakan tubuhnya sebagai perangkat amplifikasi suara yang memperkuat melodi yang dia mainkan dengan gitar listriknya dan meluncurkannya dalam gelombang energi terkutuk untuk menyerang musuh. Black Robe. Senjata berbentuk tali ini juga memiliki keunikan tersendiri dibanding yang lainnya. Black Robe adalah satu-satunya senjata yang diketahui yang bukan merupakan produk asli Jepang. Senjata ini sendiri dibuat oleh klan pengguna kutukan dari Afrika. Fungsi senjata ini tergolong cukup berbahaya bagi pengguna Jujutsu. Hal ini dikarenakan Black Robe sendiri berfungsi seperti jamming bagi teknik kutukan. Salah satu kehebatan senjata ini pernah ditunjukkan saat Miguel berhasil menembus teknik Limitless dengan menggunakan senjata ini. Menurut Tengen, alat ini merupakan salah satu senjata yang mampu membuka Prison Realms secara paksa. Sayangnya, Yuta sendiri menyatakan bahwa senjata ini sudah musnah dan susah untuk dibuat ulang kembali. Playful Cloud. Senjata tipe Sunset Sukon ini merupakan salah satu senjata kutukan elit yang pertama kali muncul di animenya. Peran besar senjata ini sendiri dimulai pada saat insiden serbuan kelompok Geto Kenjaku ke acara pertandingan sekolah Tokyo dan Kyoto. Pada saat itu, Maki menggunakannya untuk menghadapi Hanami yang merupakan kutukan spesial. Tak seperti kebanyakan senjata lainnya, Playful Cloud tidak bergantung pada besaran energi kutukan penggunanya. Alat ini justru menggunakan potensi di tangan orang berkekuatan fisik besar seperti Toji, Todo, dan Maki. Di tangan mereka, kutukan spesial seperti Hanami dan Dagon saja bisa terpojok oleh senjata yang satu ini. Dragon Bone. Senjata Dragon Bone ini senjata yang mampu mengumpulkan energi kutukan dalam satu titik dan melepaskannya dengan kuat.
Senjata ini digunakan Maki saat melawan ayahnya dan menghancurkan klan Zenin. Senjata ini diklaim merupakan salah satu mahakarya Kamiya Juzo yang sekarang ditahan oleh pihak petinggi Jujutsu. Kemampuannya sendiri adalah menyerap serangan, terutama teknik kutukan, dan melepaskannya kembali. Oleh karena itu, Maki yang notabene tidak memiliki energi kutukan mampu menandingi Ogi dan bahkan berhasil mematahkan katana ayahnya. Chains of Thousand Miles. Rantai kutukan yang digunakan Toji saat melawan Gojo ini mampu memanjang sampai tak terhingga, kecuali si pengguna menginginkannya untuk berhenti. Senjata ini juga bisa digabungkan dengan item lain untuk menambahkan daya serangannya. Rantai ini berfungsi sebagai senjata tumpul atau digunakan dalam kombinasi dengan alat lain. Toji sempat menggabungkan rantai ini dengan Inverted Spear of Heaven untuk menghalau teknik Red dan Blue milik Gojo dalam pertarungan keduanya. Broadsword. Broadsword alias The Split Soul Katana mengabaikan semua ketangguhan fisik untuk menembus zat yang paling keras dan menyerang langsung ke jiwa targetnya. Kekuatan penuhnya hanya dapat dilepaskan oleh mereka yang memiliki mata yang dapat melihat jiwa benda anorganik, dan ini adalah alat terkutuk yang sangat berharga, senilai 500 juta yen. Toji cukup sering menggunakan pedang tersebut dalam pertempuran. Dengan pedang itu, Toji bisa memotong roh kutukan sekuat apapun, bahkan naga yang terkeras sekalipun milik Geto, seperti memotong sebuah kertas. Selain itu, Maki Zenin juga menggunakan katana replika ini yang sama persis dengannya yang dibuat oleh Mai Zenin. Festering Life Sword. Festering Life Sword ini dimiliki oleh Kuro Urushi. Dia dikenal sebagai roh kutukan tingkat spesial yang sangat kuat. Selain wujudnya yang mengerikan, dia memiliki senjata kutukan bernama Festering Life Sword. Dalam cerita manga, senjata itu disebut sebagai percampuran antara kehidupan dan kematian. Dari segi desain, senjata itu mirip seperti pisau golok dengan bilah yang memiliki 6 lubang melaras tembak, tempat telur kecoa dapat ditembakkan dari jarak dekat. Ketika diayunkan ke arah musuh, senjata itu mampu mengeluarkan telur serangga terkutuk yang mampu membunuh lawan dengan cara menggerogoti tubuh lawan menggunakan larva yang ditembakkan ke dalam tubuhnya. Sword of Extermination. Pedang yang satu ini adalah senjata yang hanya digunakan oleh Mahoraga sendiri, yang mana pedang ini terdapat pada tangan kanan Mahoraga. Tidak seperti senjata lainnya, alih-alih menggunakan energi negatif seperti kebanyakan senjata Jujutsu lain, pedang yang satu ini justru dialiri energi positif, sehingga menjadikannya sebagai musuh alami semua makhluk kutukan. Tak hanya mampu membasmi kutukan, pedang ini juga mampu menangkal teknik kutukan kuat seperti jurus tebasan dari Sukuna. Tapi itu jika Mahoraga berhasil beradaptasi dengan tekniknya. Inverted Spear of Heaven. Sekuat-kuatnya Gojo Satoru, pasti ada saatnya dia pernah mengalami momen sekarat. Seperti halnya Gojo pernah nyaris tewas saat lehernya tertusuk oleh senjata Inverted Spear of Heaven. Jika pada saat itu dia tidak berhasil mempelajari teknik kutukan Red atau teknik kutukan pembalik sesaat sebelum kematiannya, mungkin saja dia tidak akan eksis di era Yuji dan kawan-kawannya, atau benar-benar mati. Sejauh ini, Inverted Spear of Heaven mungkin bisa disebut sebagai senjata kutukan terkuat dalam cerita Jujutsu Kaisen. Senjata kutukan ini termasuk ke dalam tingkat spesial. Kengerian tombak ini terletak pada kemampuannya yang mampu menetralkan semua teknik kutukan tanpa pandang bulu. Bahkan teknik limitless yang mampu menahan semua tipe serangan saja tidak bisa menahan bilah senjata yang satu ini. Selain itu, jangkauannya bisa diperluas dengan digabungkan dengan Chain of Thousand Miles. Nah, berikut tadi adalah pembahasan mengenai beberapa senjata atau alat terkutuk yang ada di Jujutsu Kaisen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Goodbye.